Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Terkait dengan kasus Subang, ternyata ada banyak pihak yang mengatakan bahwa misalkan saksi satu adalah bukan saksi dan sebagainya. Bahkan sebagian ada yang mengatakan bahwa salah satu PH daripada terpidana tersebut tidak pernah menyaksikan daripada perjalanannya sidang kasus Subang. Untuk itu, salah satu daripada saksi ini dalam sebuah rekaman yang mengatakan bahwa ada tersangka di mana pagi hari itu memang ada di TKP dan bahwa tersangka di pagi itu ada yang menyupir Alphard, walaupun nyupirnya itu juga tersentak-sentak dan sebagainya, tidak lancar dan sebagainya, tetapi saksi ini yang menunjukkan bahwa seseorang itu ada di TKP, bahkan menyetir mobil Alphard, bahkan pagi yang sangat krusial itu. Artinya, apakah ini juga sebagai alat bukti? Jelas ini sebagai alat bukti, bahwa keterangan saksi di dalam pasal 184 adalah bagian daripada alat bukti. Kita akan dengarkan bagaimana kesaksian ini orang yang melihat tersangka menyupir mobil Alphard pagi hari itu dan orang yang melihat tersangka di pagi hari itu mondar-mandir. Ya teman-teman, agar tidak lupa, inilah di dalam persidangan. Oh ya, sebelum kita mendengarkan bahwa saya akan menjelaskan ini adalah sebuah rekaman di dalam persidangan. Rekaman ini adalah rekaman hasil. Saya pribadi tidak mengambil dari siapa-siapa karena di dalam persidangan saya 95% itu hadir selalu. Untuk itu saya juga lengkap ya terkait dengan rekaman-rekaman kesaksian para saksi yang potensial itu, dan ini adalah salah satunya. Agar tidak lupa akan saya tayangkan kembali. Mari kita akan dengarkan ya teman-teman. Apa yang saudara ketahui dalam perkara ini? Seperti kemarin kan pernah diperiksa di Polda Yosep pada tanggal 18 Agustus 2021. Ya, saudara melihat di TKP ya pakai mobil angkot. Habis itu ada mobil Alphard mundur. Itu mundur, dia bagaimana? Terus apa mundurnya tersendat-sendat ya. Itu pas mundur, saudara mundur melintang ke jalan raya ataukah mundur mau membalik kendaraan? Oh, jadi menutupi jalan saudara. Oke, pas menutupi jalan saudara, apa yang saudara bilang pada saat itu? Marah, ya marahnya gimana? Ya marahnya gimana? Yang benar bawa mobil, bisa nggak? Oke. Nah, yang mengemudikan itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Saudara tahu atau tidak? Coba ingat-ingat. Pasti kenal. Ya, siapa? Oh, mirip-mirip Abi. Ya. Oke, pagi hari itu yang menyupir Alphard ya, walaupun nyupirnya tersendat-sendat, ternyata orang tersebut mirip-mirip daripada Abi katanya ya. Kita dengarkan lagi. Pada saat itu saudara lihat mirip-mirip Abi. Saudara kenal Abi nggak? Atau kenal Arigi nggak? Enggak. Nah, pada saat saudara marah nih, ya kan, ada kendaraan melintang, terus otomatis saudara kan tidak bisa jalan kan? Nah, terus pas jalan, dimarahin. Itu tersendat-sendatnya bagaimana itu? Enggak, bukan, maksudnya mengemudikan mundurnya tuh kata saudara apa? Seperti kayak baru belajar gitu. Ya itu kacanya terbuka. Terbuka setengah ya. Itu jam-jam berapa itu?
jam 6.15. Mobilnya mobil apa? Alphard. Alphard Jam warna 6.15 ya. hitam. Nah, selain itu apa yang saudara lihat lagi? Ada yang jalan. Berapa orang? Satu. Dari mana menuju ke mana? Dari arah TKP menuju arah Jalan Cagak. Dari TKP menuju Jalan Cagak. Itu sedang jalan. Ya, pakaian-pakaian apa pada saat itu? Yang saudara lihat? Karembong. Oh, seperti ada yang mau ke kebun. Ya, ya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan atau berdua? Satu. Ya, apa? Berjilbab atau gimana? Oh, tidak berjilbab ya. Saudara tahu itu perempuan dari mana? Oh ya, pada saat itu situasi sudah apa? Sudah terang atau masih gelap atau remang-remang? Sudah terang ya. Nah itu pada saat Baik, sebentar ya. Ternyata ada seorang perempuan juga yang berjalan dari TKP menuju Jalan Cagak, dan orang itu perempuan, tidak memakai kerudung. Lalu kemudian seorang itu ingin seperti orang yang akan berangkat ke kebun. Apakah seorang perempuan yang dikatakan ada di dalam TKP itu kemudian ingin keluar karena keburu siang, akhirnya kemudian menyamarlah atau menggunakan pakaian-pakaian yang rembyong atau seperti orang petani yang ingin ke sawah atau ke kebun itu ya, agar kemudian tidak dikenali dan sebagainya. Apakah itu tujuan daripada seorang perempuan itu? saudara bawa mobil terus melihat supir mobil Alphard dengan orang yang lagi jalan menuju Jalan Cagak, ya itu berapa waktunya? Apakah lihat dulu mobil habis itu melihat orang jalan atau gimana? Terus saudara marah. Oke, marah. Bilang apa saudara tadi? Bisa nggak bawa mobil? Oh, bisa nggak bawa mobil? Terus ada jawaban nggak dari? Hah? Nggak ada. Ya, oke. Nah, saudara saksi bisa tidak pernah lihat siapa namanya? Abi ya? Nggak pernah. Pernah nggak lihat Abi? Nggak pernah. Atau sesudah kejadian? Pernah. Di mana? Waktu di Polda. Di Polda. Nah, saudara bisa disampaikan di Polda nih. Di Polda, saudara datang terus lihat Abi untuk apa? Dipanggil, lihat Abi itu untuk apa? Ya, dipanggil. Ya. Dipanggil suruh lihat Abi. Iya, suruh lihat Abi. Nah, maksudnya apa gitu? Jadi dipanggil? Kenal nggak sama Abi itu? Itu yang diperlihatkan foto atau memang langsung? Oh. Ya, langsung orangnya ya, si Abinya. Bukan foto, bukan. Nah, itu Abi sendiri atau berdua atau bertiga yang diperlihatkan dengan Dodo ini? Bertiga cuma. Oh, jadi Mimin, Arigi, Abi, saudara diperlihatkan. Oke ya, ternyata saksi Dodo ini dipanggil oleh Polda Jabar. Kemudian Polda Jabar juga ternyata waktu bersamaan memanggil daripada Ibu Mimin, Arigi, dan Abi. Lalu tujuannya adalah sinkronisasi. Apakah yang dikatakan Dodo di awal tadi ya, mengatakan bahwa seseorang yang menyupir Alphard itu adalah mirip-mirip Abi. Lalu kemudian disinkronisasi, apakah pernyataan di awal itu adalah mirip Abi benar? Akhirnya kemudian ditunjukkan wujud yang sebenarnya oleh Polda. Apakah ini orangnya, gitu ya? Terus bilangnya bagaimana, Pak polisinya?
reply. Oh, nah, saudara di antara ketiga ini menunjuk siapa? Abi. Oh, Abi, ya, karena mirip-mirip. Oke. Nah, setelah itu pernah ketemu lagi nggak? Hah? Enggak. Enggak. Ya, di counter atau di mana saudara pernah ketemu lagi? Hah? Kemarin kita jalurnya ada jalur ini ya. Subang. Oh, jalur Subang. Oke. Atau pernah ke TKP? Enggak. Oh, enggak. Silakan Pak Jaksa. Ya, silakan bisa tunggu. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi melintas di TKP jam 6.15. Suasana pada saat saudara saksi melintas di depan TKP itu seperti apa? Ya, misalnya gini, terang atau masih gelap sekali atau sudah jelas terang ya. Nah, pada saat saudara saksi melintas dan ada mobil Alphard yang sedang ini, saudara saksi berarti dalam posisi berhenti karena sempat terhalang ya. Berarti pada saat saudara saksi berhenti dan bisa melihat dengan jelas yang mengemudi Alphard sudah bisa kelihatan ya. Sudah bisa ya. Nah, iya, dia nggak ngelirik. Tapi saudara karena pada saat itu marah, berarti saudara sedang menghadap ke dia kan, yang melihat jelas ya. Nah, setelah kejadian itu berapa lama saudara saksi diperiksa? Maksudnya setelah kejadian tanggal 18, tanggal berapa saudara saksi mulai diperiksa? Ya. Hari Jumat saudara saksi sudah diperiksa malam, dan kesaksian saudara saksi persis seperti yang saudara saksi lihat langsung. Oh, melihat apa? Pada saat itu sudah ditujukan foto-foto belum? Sudah. Tapi kan foto sama langsung kan Beda ya. Nah, ini kan saudara saksi kan mungkin sudah di samping sudah pernah diperiksa, terus sudah pernah melihat media gitu ya, bahwa tersangka ini ada yang orang di mobil Alphard ini seperti ini, klaim itu bukan dia ya. Pakai pakai mic-nya, lupa saya. Ya, pernah. Selain tidak mirip Danu, apakah mirip Pak Yosef? Enggak. Ya, pakai mic-nya Pak, Mas. Bukan ya. Nah, terus kan saudara saya juga dikonfrontir ya di Polda ya. Dari dua ini antara Abi sama Riki yang mana yang saudara saksi benar-benar jelas mirip gitu? Saudara saksi coba diingat-ingat karena di BAP saudara saksi poin 11 itu menyampaikan bahwa saudara saksi sangat jelas melihat 70% itu Arigi. Mungkin ya. Iya, di Polres. Ya, di Polres. Benar Arigi. Oh. Tapi pas sudah ketemu langsung ternyata orangnya kayak gini. Si siapa? Abi. Itu pas di Polda. Kalau di Polres Arigi karena hanya tunjukkan foto ya. Iya. Jadi saudara saksi, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa yang saudara saksi yakini, yang saudara saksi lihat pada pagi hari itu adalah Abi yang. Baik, sebentar. Tadi ada perbedaan barangkali begini. Yang saya tangkap itu bahwa saksi Dodo itu kan mengatakan ketika di Polres itu karena disandingkannya hanya foto ya. Di situ ada foto Danu, Arigi, Abi, kemudian Pak Yosef. Ternyata kalau melihat dari foto saat diperiksa di Polres itu miripnya adalah Arigi katanya ya. Tetapi kemudian disinkronisasi di Polda kembali dengan wujud aslinya, menghadirkan daripada Bu Mimin, kemudian Arigi dan Abi, ternyata 100% di situ miripnya ke Abi ya teman-teman, begitu. Yang mengemudikan itu ya, Alphard ya. Ya, saya lanjut ya saksi. Saksi tadi sampaikan bahwa saksi melihat Alphard dalam posisi mundur ya, mundur. Nah, jarak saksi dengan mobil Alphard itu berapa jauh saksi? Iya.
kalau dihitung nih berapa jaraknya, 1 meter, 2 meter. Nah, misalnya masnya di sini, mobilnya apa di sini, nah meja ini jaraknya. 10-15 meter apa? Tembok sana. Agak jauh berarti, jauh kalau 10 meteran. Nah, Baik, poinnya begini teman ya, teman-teman, bahwa karena ini adalah sebuah kesaksian, di mana kesaksian di dalam pasal 184 itu merupakan daripada alat bukti, sehingga ini adalah satu alat bukti ya teman-teman. Nah, berikut juga kemudian disertai dengan saksi-saksi yang lain, misalkan pengakuan Danu juga merupakan alat bukti, atau misalkan nanti termasuk ditemukannya alat bukti yang lain, karena yang saya dengar bahwa ternyata alat bukti itu lebih dari 2 ternyata, dan itu yang saya dengar ya, akan dibuktikan nanti di dalam persidangan memang. Nah, justru bahwa dari apa yang kita dengarkan di situ, ternyata fakta persidangan pun mengatakan bahwa saksi itu atau alat bukti itu adalah lumayan cukup. Ini adalah bukan persidangan daripada 3 tersangka. Ini baru permulaan persidangan dari terdakwa Yosef saat itu. Nah, sehingga kemudian muncul sebuah jawaban-jawaban yang mengerucut mengarah kepada tersangka. Akhirnya terdeteksi tuh bahwa tersangka itu dasar daripada alat buktinya apa? Oh, ternyata keterangan daripada saksi salah satunya. Oh, misalkan petunjuk, misalkan CCTV dan sebagainya. Apalagi memang di dalam fakta persidangan juga banyak beberapa saksi yang lain yang memang melihat Abi ada di TKP saat itu, sekitar TKP lah minimal, bahwa misalkan Abi itu membeli gorengan, kemudian Abi itu mengenakan bit biru, memakai hoodie dan sebagainya. Itu ada 2 saksi yang melihat daripada sosok Abi di jam krusial pagi hari tersebut. Nah, mudah-mudahan bahwa ini sebagai alat bukti, mudah-mudahan Polda Jabar segera menuntaskan menuntaskan kasus Rajapati Subang ini agar benar-benar diketahui secara publik, secara transparan. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.